Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titik Ambarwati dari SD Negeri 4 Merden, Kabupaten Banjarnegara. Saya akan melakukan aksi nyata dari platform Merdeka Mengajar. Topik 2 yaitu mengapa kurikulum perlu berubah. Apa saja yang kita pelajari pada topik kali ini? Topik kurikulum merdeka yaitu yang pertama, pemahaman kurikulum dan pembelajaran. Topik yang kedua yaitu murid sebagai pusat pengembangan kurikulum. Yang ketiga yaitu topik pembelajaran berdasarkan prinsip paradigma baru. Dan topik yang keempat adalah struktur pembelajaran mendorong murid merdeka belajar. Lalu, apa saja modul pelatihan dalam topik kurikulum merdeka? Modul pelatihan yaitu yang pertama, modul 1 kurikulum, dan modul yang kedua adalah kurikulum merdeka. Apa itu kurikulum? Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Apa yang dipelajari di modul 1? Yaitu seperti apa kurikulum yang baik itu. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan bersifat dinamis, yaitu terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka kini dan masa depan. Lalu, apa fungsi kurikulum? Fungsi kurikulum yaitu yang pertama adalah kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, kurikulum merupakan pedoman guru dan siswa agar terlaksana proses belajar mengajar dengan baik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Lalu fungsi kurikulum yang ketiga adalah bagi guru untuk memandu dalam proses belajar murid. Selanjutnya, bagaimana optimalisasi peran dan fungsi kurikulum? Yang pertama, mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Yang kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Kemudian, fungsi kurikulum selanjutnya adalah menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Lalu apa yang dipelajari di modul 2? Di modul kedua kita mempelajari tentang mengapa kurikulum perlu diubah. Alasannya yaitu yang pertama agar relevan dengan perkembangan zaman. Alasan yang kedua agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan agar dapat menyiapkan generasi cemerlang di masa depan. Selanjutnya, seperti apa pengetahuan dan teknologi saat ini? Pengetahuan dan teknologi saat ini berkembang dengan sangat pesat. Pembelajaran akan terasa membosankan bagi murid apabila dilaksanakan secara konvensional. Sehingga perubahan kurikulum diperlukan sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan adanya kurikulum merdeka, pembelajaran lebih berpihak kepada murid. Lalu, mengapa perlu adaptasi? Kurikulum memang dirancang oleh pemerintah pusat, namun murid memiliki kebutuhan yang berbeda-beda sesuai dengan lingkungan. Maka dari itu, satuan pendidikan perlu melakukan adaptasi kurikulum dalam pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik. Kurikulum yang ditetapkan secara nasional perlu diadaptasi di tingkat satuan pendidikan.
Apa ya alasannya? Alasannya yaitu letak geografis, keadaan lingkungan dan ekosistem sekolah, faktor budaya dan sosiologis, serta perbedaan murid menjadi alasan mengapa kurikulum dari pemerintah pusat harus melalui adaptasi terlebih dahulu dan disesuaikan dengan kebutuhan murid di sekolah. Hal ini dapat diterjemahkan dalam KOSP atau Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. Lalu apa saja kerangka dasar kurikulum merdeka? Kerangka dasar kurikulum merdeka yang pertama adalah tujuan pendidikan nasional. Kerangka yang kedua adalah profil pelajar Pancasila. Kerangka yang ketiga adalah struktur kurikulum. Kerangka yang keempat adalah prinsip pembelajaran dan asesmen. Dan kerangka yang terakhir adalah capaian pembelajaran. Lalu kewenangan seperti apa yang dimiliki oleh sekolah? Setiap sekolah mempunyai kewenangan untuk mengatur alur tujuan pembelajaran, modul ajar, media ajar, sampai asesmen. Dalam KOSP kita dapat menyesuaikan rencana dan pengorganisasian pembelajaran sesuai dengan keadaan kontekstual satuan pendidikan agar pembelajaran murid dapat lebih bermakna. Selanjutnya, apa saja prinsip pembelajaran paradigma baru? Terdapat 5 prinsip pembelajaran paradigma baru. Prinsip yang pertama yaitu mempertimbangkan kebutuhan capaian pembelajaran. Prinsip yang kedua adalah membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Prinsip yang ketiga, mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Prinsip yang keempat adalah menyesuaikan konteks kehidupan murid. Dan prinsip yang terakhir adalah mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. Sebagai penutup, saya akan mengutip kalimat dari Bapak Pendidikan yaitu Ki Hajar Dewantara. Pendidikan memberikan tuntunan atau menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Demikian aksi nyata topik kedua pada platform Merdeka Mengajar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.